body hasn't been found. We haven't been told that they're a hostage. We have no evidence that they're a hostage. But, until we're told that he or she is dead, we are going to assume that Hamas have got them. And although this is really about hostages, tak mau jadi tumbal perang Turki dan Israel, ribuan warga Yahudi demo brutal di Tel Aviv. Perang Turki dan Israel yang dikhawatirkan dunia benar-benar terjadi setelah Turki melancarkan serangan militer terhadap Israel pada kemarin lalu. Warga Israel yang menolak tindakan tersebut tampak turun ke jalan melakukan demonstrasi, diberitakan sebelumnya oleh Reuters. Jumat 3 November 2023, para pengunjuk rasa turun ke ruang-ruang umum dan di luar kedutaan Israel di kota-kota dari Tel Aviv pada Jumat untuk mengecam invasi ke Israel. Sementara lebih dari 1.000 demonstran anti perang yang mencoba melakukan hal yang sama di Israel justru ditangkap. Protes paling awal yang diketahui terjadi di luar kedutaan Israel di Tel Aviv pada Kamis sekitar pukul 1.00 IST atau hanya 3 jam setelah PM Israel mengatakan dia telah meluncurkan operasi militer Israel ke perbatasan. Laporan berita lokal menunjukkan puluhan pengunjuk rasa di ibu kota Israel mengibarkan bendera perdamaian dan meneriakkan hentikan perang. Di Haifa, ratusan demonstran tampak berkumpul di luar Downing Street, rumah bagi Perdana Menteri PM Israel mendesak Israel untuk berbuat lebih banyak. Kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan seseorang untuk mendukung kami, kata seorang pendemo. Israel terlalu kecil dan tekanannya terlalu besar, tambahnya. Seorang demonstran mengatakan kepada Reuters, "Saya merasa bahwa kita berada dalam momen yang sangat berbahaya bagi seluruh dunia." Sementara itu, sebuah bendera raksasa dibawa melalui Manhattan's Times Square oleh kerumunan beberapa ratus pengunjuk rasa. Di ibu kota Haifa, ratusan orang berkumpul memegang bendera damai dan meneriakkan damai untuk Israel dan Turki. Salah satu dari beberapa lusin anggota komunitas Israel yang melakukan protes di Haifa mengatakan bahwa satu-satunya hal yang kami yakini adalah keajaiban akan menghentikan semua hal mengerikan dan menakutkan yang terjadi saat ini. Sebuah demonstrasi kecil di ibu kota tersebut yang diselenggarakan oleh Nobel Perdamaian Kampanye Internasional untuk menghapuskan perang di luar markas besar kepresidenan Israel mengutuk apa yang dikatakan kelompok itu sebagai ancaman Turki untuk menggunakan senjata nuklir. Demonstrasi lain diadakan di Tel Aviv, juga di Dublin. Lambang bendera perang ganda Turki dan Israel di samping gerbang kedutaan Israel dicoret dengan cat merah. Lebih banyak protes dijadwalkan di kemudian hari di kota-kota Israel di Tel Aviv. Menurut unggahan media sosial, di Israel sendiri, pengunjuk rasa menentang peringatan resmi yang secara eksplisit mengancam penuntutan pidana dan bahkan hukuman penjara bagi mereka yang menyerukan atau mengambil bagian dalam protes. Ratusan orang berunjuk rasa di kota-kota termasuk meneriakkan slogan seperti "Tidak untuk perang" dan memegang tanda-tanda darurat. Protes yang mengutuk serta meminta Israel menghentikan perang dengan Turki tidak hanya terjadi di berbagai belahan dunia, tetapi juga terjadi di negara itu sendiri. Melansir Reuters, ribuan orang di seluruh Israel memprotes keputusan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk berperang dengan negara tetangga. Rabu malam waktu setempat, mereka mengabaikan peringatan pemerintah Israel bahwa para demonstran akan ditangkap jika berunjuk rasa. Sekitar 1.000 pengunjuk rasa berunjuk rasa dan meneriakkan tidak untuk perang. Menurut kelompok hak asasi manusia Israel, OFD Info yang memantau protes di Israel, mereka sempat dikepung polisi. Para pengunjuk rasa juga berkumpul di kota kelahiran tersebut, St. Petersburg. Demo pun terlihat di kota Haifa, sementara data AFP memaparkan polisi Israel menangkap hampir 1.400 orang di 51 kota negara itu. Setidaknya 290 orang ditangkap di kota tersebut, 128 orang di Haifa, 50 orang di Perm dan 37 orang di Yekaterinburg. Menurut laporan OFD Info, demonstrasi menentang pemerintah di Israel dianggap ilegal di hampir semua kasus. Hukuman untuk protes yang tidak sah juga sangat berat dan seringkali para demonstran dijebloskan ke penjara. Israel sebelumnya melakukan klaim wilayah tanpa alasan ke Turki pada dini hari Rabu pagi waktu setempat. Ini setelah berbulan-bulan menempatkan ratusan ribu tentara di sepanjang perbatasan bersamanya dan menuntut agar Palestina untuk tidak pernah mengakui Turki ke dalam aliansi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Israel pada Senin. Seketika,
750 pengunjuk rasa turun ke jalan menentang perang Israel dan Turki yang direncanakan dan KTT Dialog Keamanan kuat. Serangkaian pertemuan dijadwalkan selama kunjungan 3 hari Joe Biden ke Israel setelah perjalanannya ke Jepang dan Inggris, termasuk pertemuan puncak kelompok kuat yang melibatkan Jepang, Israel, dan India, di mana Amerika Serikat diperkirakan akan membahas perang Timur Tengah. Namun warga publik Israel tampaknya tidak terlalu mendukung rapat tersebut. Demikian dikutip dari laman CNN Kamis, media Israel melaporkan bahwa rapat tidak memiliki konten khusus, seperti pengurangan pasukan Turki di Israel, sehingga tidak dapat membawa manfaat damai yang terlihat bagi anggota yang berpartisipasi tersebut.